Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Menpora, yaitu Zainuddin Amali yang mencela-mencela ralat ucapannya soal GBK boleh dipakai relawan Jokowi dengan mengatakan belum direnovasi. Nah, ini apakah benar ataupun mencari alasan untuk pembenaran? Ya, ini kita sayangkan kalau hanya mencari pembenaran dengan memberikan keleluasaan bagi tentu saja ya the ruling party ataupun pihak penguasa. Ya, jadi sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya GBK itu jangan dipakai hingga Piala Dunia Under 20 2023, tetapi kenyataannya berubah untuk relawan malah diberikan izin. Nah, ini beda kalau misalnya yang mengadakan adalah PA212 untuk aksi 212. Apakah itu bisa diizinkan? Ya, saya rasa sangat susah ya. Ini sesuai yang dilansir oleh pikiranrakyat.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Pikiran Rakyat, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali meralat ucapannya terkait Stadion Utama Gelora Bung Karno yang tidak boleh digunakan dulu untuk kegiatan apapun. Pernyataan itu disampaikan setelah adanya acara Nusantara Bersatu yang digelar relawan Jokowi pada Sabtu 26 November 2022 kemarin. Menurut Zainuddin Amali, Stadion GBK masih bisa digunakan karena belum menjalani renovasi. Meski awalnya melarang penggunaan Stadion Utama GBK untuk acara apapun karena dipersiapkan menjadi venue Piala Dunia Under 20 2023. Kalau mereka, Kementerian PUPR sudah masuk, nah sampai dengan selesainya event Piala Dunia Under 20 itu tidak boleh digunakan, kata Zainuddin Amali saat ditemui di kawasan Istana Kepresiden Jakarta Senin 28 November 2022. Yang kemarin acara relawan Jokowi kan PU Kementerian itu belum masuk, belum mulai, jadi ukurannya itu, ucapnya menambahkan. Bisa aja ya. Zainuddin Amali juga mengklarifikasi pernyataannya pada beberapa waktu lalu yang menyebut Stadion GBK tidak boleh digunakan hingga gelaran Piala Dunia Under 20 usai pada 2023. Dia berdalih pernyataan yang dikeluarkan pada 2 November 2022 itu menyebutkan kondisi jika GBK telah memasuki masa renovasi. Apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika waktu itu ada konser Blackpink dan lain-lain, saya sampaikan kalau renovasi sudah dimulai, ujar Zainuddin Amali. Padahal dia sebelumnya menegaskan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK belum diperbolehkan digunakan kegiatan non-olahraga termasuk sepak bola. Usai pertemuan dengan Direksi Pusat Pengelola Komplek GBK PPK GBK pada Rabu 29 November, Menpora mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dulu dengan FIFA terkait permohonan penggunaan Stadion Utama GBK untuk keperluan di luar sepak bola. Saya bilang saya akan komunikasi dengan FIFA, kalau FIFA izinkan ya silakan, tapi kalau terjadi sesuatu terhadap lapangan atau fasilitas stadion bukan saya yang ditagih, itu sangat dipahami, kata Zainuddin Amali. Jadi untuk sementara kegiatan non Piala Dunia masih belum dibolehkan, bahkan termasuk AFF, padahal itu kan kegiatan sepak bola, tuturnya menambahkan. Larangan penggunaan Stadion Utama GBK di luar agenda tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Menpora sebelumnya telah memberikan jaminan ke FIFA untuk menjaga semua stadion yang akan digunakan dalam ajang Piala Dunia Under 20. Saya sudah menyampaikan surat ke FIFA untuk beberapa hal dan memberikan jaminan bahwa venue-venue baik yang utama maupun tempat latihan yang sudah ditunjuk FIFA akan kami jaga sampai event selesai, ujar Menpora dikutip dari RRI. Sebagaimana diketahui, Stadion Utama GBK rencananya akan menggelar sejumlah event sebelum digunakan untuk Piala Dunia Under 20, seperti konser girl band asal Korea Selatan Blackpink yang rencananya dihelat 11-12 Maret 2022 dan konser Raisa pada 25 Februari mendatang. Selain itu, Stadion Utama GBK juga rencananya akan digunakan Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF pada 20 Desember sampai 16 Januari 2023. Namun hal tersebut tampaknya batal setelah Menpora menunjuk dua stadion alternatif pengganti Stadion Utama GBK, yakni Stadion Pakansari dan Stadion Patriot Candrabaga. Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK, Rahmadi Afif Kusuma, mengaku akan menunggu surat tertulis dari FIFA terkait diperbolehkan atau tidaknya stadion tersebut digunakan untuk event lain sebelum penyelenggaraan Piala Dunia Under 20.
Kalau dalam jadwal dalam bulan November ini, namun secara komunikasi kami ingin mempercepat, katanya. Saat ini Stadion Utama GBK sendiri merupakan satu dari 6 stadion yang ditunjuk untuk digunakan pada Piala Dunia Under-20 yang akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Karena event tersebut, pemerintah memutuskan tidak mengizinkan adanya kegiatan lain di Stadion Utama GBK dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pelaksanaan Piala Dunia Under-20 karena akan melakukan sejumlah renovasi oleh Kementerian PUPR. Ya, sobat sekalian ya, apakah yang menjadi pertanyaan, apakah Anda percaya dengan yang disampaikan klarifikasi ya oleh Menteri Menpora ini bahwasanya alasannya karena belum direnovasi ya. Bayangkan jadi GBK yang merupakan lapangan sepak bola bahkan untuk Piala AFF itu tidak diizinkan sampai untuk menjaga ya GBK ini sampai gelaran Piala Dunia Under-20 tahun 2023. Nah ini kan tidak make sense atau tidak rasional mengingat lapangan sepak bola yang harus dilakukan tempat gelaran sepak bola malah dilarang, di satu sisi untuk relawan malah diizinkan. Jadi memang kentara ya, muatan politiknya itu sangat kental dan kita sesalkan ya. Kalaupun ini alasannya belum direnovasi ya, dibuktikan aja. Misalnya gini, saat ini diberikan izin untuk aksi 212. Nah, kalaupun mengizinkan berarti memang tidak sikapnya konsisten dan tidak diskriminatif. Kalau aksi 212 ya yang misalnya nanti diadakan di GBK tidak diizinkan berarti memang muatannya politik yang lebih mendahulukan kepentingan kekuasaan. Nah itu gampang saja ya seperti itu. Nah kita juga sesalkan ya tentang adanya relawan yang saat ini masih eksis, mengingat fungsi relawan itu sendiri adalah dalam proses yang fungsinya diperlukan hanya saat kontestasi pilpres saja. Nah kita ketahui presiden juga sudah menjabat presiden ya, dan sudah menjabat 2 kali periode dan sekarang tinggal 2 tahun sisa masa jabatan. Manfaat relawan itu apa gitu ke depannya? Makanya kita melihat pemberitaan yang sebelumnya juga aneh ya, ternyata apa yang ada atau hadir yang kemarin itu kebanyakan relawan ya dibayar ya, ada yang dibayar ya, cerita fenomenanya banyak, ada yang dibayar, kemudian juga ada ama-ama yang sudah berangkat dari daerah sejak Isya sampai di situ subuh yang dijanjikan oleh panitia akan ada acara sholawatan ya, ternyata batal ataupun diprank dalam tanda kutip ya. Nah ini kan juga persoalan mengingat terkesan ada yang sifatnya mobilisasi massa untuk menunjukkan ya dalam tanda kutip pembandingan ya dari saat ini calon lawan politik atau antitesis dari istana, yaitu tentu saja kecemasan ya terhadap dukungan Anies Baswedan yang tiap kali safari politik disambut dengan meriah oleh rakyat. Nah ini tentu saja hal yang perlu digarisbawahi. Nah kemudian yang selanjutnya adalah dana ya. Dari mana dana itu ya? Secara kalau kita melihat relawan itu pernah diberitakan juga sudah mengaku dibayar 100, ada juga yang di bawah itu, ada juga yang lebih. Artinya memang tidak benar-benar relawan, karena kalau sudah relawan berarti rela ya, tidak mau dibayar dan datang dengan sendirinya. Tapi menurut keterangan yang tinggal di situ ya dekat GBK, dalam mobilisasi pengerahan massa itu ya melibatkan bus yang datang dari daerah-daerah, itu bisa dilihat dari platnya yang berbeda ya, dan juga dikoordinasi, dan untuk parkir itu bisa sembarangan. Coba kalau ini dilakukan oleh kelompok yang berseberangan oleh pemerintah, maka itu semuanya pasti akan dilarang. Nah ini
terkesan memang faktor diskriminasinya sangat kental sekali. Jadi dan juga yang yang tadi tentang dana, kita khawatirkan ya kalau benar-benar ini dana dari APBN ya, dan konon kayaknya kita menyayangkan kalau ini berasal dari APBN, mengingat ini adalah bukan untuk kepentingan rakyat, karena relawan itu ya seharusnya rela ya, tidak perlu dibayar, dan untuk fungsinya sendiri saya rasa tidak perlu lagi, karena presiden juga menjabat sebagai presiden dan sudah mau habis masa jabatannya. Nah, saya yakin ya relawan seperti ini untuk 2024 itu pasti akan hilang dengan sendirinya, mengingat sudah tidak ada esensi lagi untuk membentuk relawan yang namanya relawan Jokowi. Dan memang hal yang paling aman ketika seseorang dalam kondisi saat ini yang polarisasi itu sangat kental sekali dengan memakai nama presiden ya. Nah, ini sebenarnya kan tidak boleh, karena presiden saat ini adalah presiden untuk seluruh anak bangsa, presiden untuk Indonesia, bukan presiden relawan. Ini yang juga diingatkan oleh PDIP sendiri tentang bahayanya relawan yang kemungkinan ya memanfaatkan kebaikan dari Presiden Jokowi. Kemarin sudah ada ya dari yang mengatakan ingin izin tempur, mengingat ada gemas melihat perilaku yang berseberangan dengan kekuasaan atau istana. Ingat bahwasanya kita itu ya pejabat itu, yaitu Benny Ramdhani dan juga pejabat itu yang membiayai adalah rakyat ya. Harus ingat bahwasanya membiayai itu rakyat, bukan dari kantong pemerintah atau kantong presiden. Yang membiayai semuanya ya adalah rakyat. Hal yang tidak rasional jika yang membiayai rakyat itu justru memunculkan ya perseturuan atau bahkan dalam tanda kutip permusuhan yang memanas di antara sesama anak bangsa. Masa yang berbeda pendapat langsung dikriminalisasikan, masa yang berbeda pendapat langsung dipidana sanksi, ataupun bahkan ada motif yang lebih keras sampai menyatakan izin tempur kepada presiden. Ini kan nggak rasional ya, nggak rasional. Jadi pertama, tugasnya sebagai yang membidangi pekerja migran, urusannya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, harus diyakini bahwasanya ya semua jabatan pemerintah dan juga jabatan para pejabat itu dibayar rakyat, yang kalau mereka harus jujur dan sadar, mereka harus melaksanakan aturan ataupun ya mengayomi rakyat, bukan malah memukul, menggebuk bagi mereka yang berseberangan ataupun mempunyai pendapat yang berbeda dengan kekuasaan atau pemerintahan. Jadi kita itu ketika mendapatkan kalau saat benar-benar sadar, kita adalah sama-sama anak bangsa yang mencari makan di sini, yang kemudian makan di sini, minum dari tanah air bumi ini ya. Dan benar-benar ya komentar tentang izin tempur itu memang sangat tidak pantas dan cenderung provokatif. Nah, kita ya menginginkan teladan-teladan dari para pejabat tertentu pemerintah sekarang yang benar-benar menjambringkan ataupun yang mendorong ya perbaikan akhlak dan moral lebih baik. Kita seakan krisis dalam hal itu. Kenapa? Karena terjadi banyak sekali polarisasi, dan itu terjadi klimaks ya pada rezim sekarang, dan juga apalagi ketika mendekati tahun politik. Padahal kalaupun kita benar-benar berseberangan dengan ataupun mempunyai beda pendapat, ya wajar, karena setiap manusia itu tidak bisa diseragamkan pendapatnya, diseragamkan pikirannya dan lain sebagainya. Jadi kita itu seperti yang disampaikan oleh IBHRS itu adalah perlu revolusi akhlak ya. Revolusi akhlak ini kelihatannya sederhana, tetapi memang benar-benar membutuhkan sosok ya pejabat, penguasa yang benar-benar mempunyai akhlak yang baik, moral yang baik,
Seseorang itu mempunyai akhlak yang baik tidak akan ngomong yang tidak baik. Seseorang yang mempunyai akhlak yang baik itu pasti akan mengayomi rakyat bagi para pejabat. Seseorang yang mempunyai akhlak yang baik itu pasti akan menciptakan suasana sejuk bagi sesama anak bangsa. Apalagi kita sama-sama hidup, dan ingat bahwasanya jabatan itu tidak akan dijabat selamanya, ya. Pasti akan ada akhir semuanya. Dan kita ketahui apalagi jabatan Presiden Jokowi yang tinggal 2 tahun kurang lebih, ya, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban, ya, di dunia dan di akhirat terhadap bagaimana tindak kepengurusan terhadap rakyatnya, ya, apakah bisa mengayomi ataupun bahkan sebaliknya. Ya, kita doakan semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi dan lebih mempunyai akhlak dan moral yang baik, ya, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.